Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini, mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Dalam video ini adalah merupakan laporan video dari praktikum dasar-dasar akustik dengan materi ekosounder sederhana. Nah, langsung saja saya jelaskan apa itu ekosounder. Berikut adalah pengertian dari ekosounder menurut Kurnia tahun 2017. Ekosounder merupakan salah satu jenis sonar dengan prinsip kerja akustik yang memancarkan gelombang vertikal ke dalam air. Ekosounder adalah suatu alat dari teknologi hidroakustik yang digunakan untuk mengukur kedalaman air dan juga dicatat waktunya sampai eko kembali ke dasar air. Itu merupakan prinsip kerjanya. Berikut ini adalah fungsi dari ekosounder, yaitu dapat digunakan untuk menemukan objek di bawah air, untuk mendeteksi benda yang berada di bawah air, untuk mengetahui bentuk dasar bawah air, untuk membantu dalam pendeteksian ikan dan juga penentuan stok ikan. Nah, untuk jenis-jenis dari ekosounder sendiri itu ada 4. Yang pertama ada single beam, ada dual beam, split beam, dan juga multi beam. Dalam slide ini akan saya jelaskan tentang MBES atau multi beam ekosounder yang merupakan jenis ekosounder yang memancarkan dengan menggunakan banyak beam. Nah, MBES atau multi beam ekosounder ini digunakan untuk memperoleh informasi spasial berupa bentuk topografi dasar laut. Selain dari fungsi ini juga masih banyak lagi fungsi dari multi beam ekosounder ini. Nah, berikut ini adalah gambar dari multi beam ekosounder, di mana pada multi beam ini terdapat banyak sekali pancaran, tidak hanya satu pancaran saja, sehingga data yang dihasilkan itu dapat akurat. Kemudian, single beam ekosounder atau SBES, yang merupakan jenis ekosounder yang pemancarannya dengan hanya menggunakan satu beam saja atau satu sudut pemancaran saja. Bedanya dengan MBES itu adalah jika pada single beam ekosounder itu hanya terdapat satu pancaran saja, jadi hanya satu sudut. Sedangkan pada multi beam ekosounder itu terdapat banyak sekali pancaran. Jadi sudut pandang atau sudut pancaran dari MBES itu lebih besar dan data yang dihasilkan itu lebih akurat daripada single beam ekosounder. Nah, perbedaannya juga dapat dilihat dari segi harga. Pada multi beam ekosounder itu mempunyai harga yang jauh lebih mahal daripada single beam ekosounder. Langsung saja, berikutnya adalah komponen dari ekosounder. Yang pertama ada time base, transmitter, transducer, dan juga receiver dan recorder. Pada time base ini fungsinya adalah untuk mengaktifkan pulsa listrik. Dan transmitter ini fungsinya adalah untuk menghasilkan pulsa listrik. Transducer ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara yang kemudian akan dipancarkan. Kemudian receiver ini adalah untuk menerima eko dari objek, dan recorder ini adalah sebagai alat untuk mencatat hasil dari eko. Nah, selanjutnya ini merupakan alur cara kerja dari ekosounder itu sendiri. Yang pertama itu ada time base, di mana pada time base ini mempunyai fungsi untuk mengaktifkan pulsa listrik pada transmitter dan juga pada recorder. Kemudian pada transmitter ini, pulsa listrik tersebut akan dihasilkan dan kemudian akan disalurkan ke transducer. Pada transducer ini, pulsa listrik tersebut akan diubah menjadi energi suara yang kemudian akan dipancarkan atau dikeluarkan ke bawah permukaan air dan mengenai objek. Objek tadi itu memantulkan eko atau suara pantulan tadi dan kemudian diterima kembali oleh transducer. Nah, sinyal eko tadi mengalami atenuasi atau pelemahan suara akibat dari pemantulan tadi. Kemudian akan dikuatkan kembali oleh receiver atau penerima sinyal eko dan kemudian akan disalurkan ke recorder dan hasilnya akan dicatat dalam bentuk ekogram atau juga bisa keluarannya dalam bentuk kertas.
Nah, ini merupakan salah satu komponen yang ada pada ekosonder Simrad EK15. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini nanti di dalam ini akan dimasukkan ekosonder itu. Fungsinya adalah untuk melindungi ekosonder tersebut dari air dan juga dari gangguan yang ada di luar lainnya. Nah, berikut ini merupakan fish finder yang mana adalah salah satu contoh daripada ekosonder sederhana. Prinsip kerjanya itu sama seperti ekosonder. Pada fish finder ini digunakan untuk mendeteksi benda atau target di bawah air. Contohnya itu seperti ikan. Dan fungsi lainnya adalah untuk menentukan daerah tangkapan ikan, serta untuk mengamati kondisi dasar perairan pada waktu alat digunakan. Kelemahan pada fish finder ini adalah fish finder ini tidak bisa mendeteksi jenis ikan. Jadi, pada waktu fish finder itu digunakan saat sedang aktif, dia hanya bisa mendeteksi benda apa saja yang berada di bawah kapal atau berada pada jarak pancaran beamnya tadi. Jadi dia tidak bisa mendeteksi apakah benda itu termasuk ikan atau bukan. Jadi semua benda yang lewat di bawah fish finder ini pada displaynya itu nanti dikategorikan sebagai ikan. Itu merupakan salah satu kelemahan dari fish finder. Nah, ini adalah bentuk dari fish finder itu sendiri yang mana terdapat beberapa tombol yang fungsinya akan saya jelaskan. Nah, terlihat pada kursor saya ini adalah tombol power atau backlight yang mana berfungsi untuk menyalakan dan mematikan alat serta untuk mengatur tingkat kecerahan pada display. Kemudian yang kedua, ini ada range. Yang ini ada range, yang mana range negatif dan juga positif. Fungsinya adalah untuk mengatur jarak variabel yang ada pada sonar, memperbesar atau memperkecil gambar, serta menggeser tampilan ke atas dan ke bawah sesuai yang diinginkan. Kemudian, tombol yang kedua ini adalah rocker. Fungsinya untuk mengarahkan petunjuk ke atas, ke bawah, ke kanan, dan juga ke kiri. Selain itu, fungsi dari rocker ini adalah untuk menandai area mana dan juga memasukkan data. Kemudian, ini adalah tombol mark yang mana berfungsi untuk menandai titik stasiun. Kemudian, di sampingnya ini adalah tombol select yang mana berfungsi untuk memilih. Di bawahnya lagi ada tombol home yang mana untuk tombol untuk kembali ke menu utama. Kemudian di sampingnya itu ada tombol menu yang mana untuk mengatur variabel tambahan dan juga konfigurasi pilihan serta kembali ke layar sebelumnya. Kemudian, layar dengan warna biru dan tampilan ekogram ini merupakan layar display atau layar, yang mana fungsinya ini untuk menampilkan hasil pendeteksian. Nah, hasilnya tersebut itu berupa ekogram, dapat dilihat seperti gambar. Nah, itu dia penjelasan secara singkat mengenai materi ekosonder dan juga contohnya fish finder sederhana yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, untuk dapat mendeteksi benda bawah air, mengukur kedalaman, mendeteksi ikan, dapat digunakan ekosonder. Pada ekosonder sendiri, keluaran suara itu dipancarkan berasal dari transducer. Ketiga, pantulan atau eko dari objek akan diterima oleh receiver dalam ekosonder. Yang keempat, fish finder menggunakan prinsip ekosonder sederhana. Kemudian yang terakhir, pada fish finder tidak dapat digunakan untuk mendeteksi jenis ikan. Itu merupakan salah satu kelemahan dari fish finder. Nah, berikut ini merupakan daftar pustaka dan sumber-sumber yang saya gunakan.
Demikianlah laporan video praktikum dasar-dasar akustik dengan materi ekosonder sederhana yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon kritik dan saran dari kakak dan abang asisten sekalian. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua.